Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Semoga kita hari ini masih tetap di dalam damai dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, bantu kami Bapak, Ibu, serta Saudara untuk menekan tombol subscribe dan lonceng serta like agar kita semakin terberkati melalui channel ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, untuk memulai, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang boleh senantiasa dapat kami rasakan hingga hari ini. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memohon agar Tuhan memimpin hati dan pikiran kami untuk boleh mendengar renungan firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, pernahkah kita kehilangan orang yang sangat kita kasihi? Bagaimana rasanya? Atau mungkin saat ini kita sedang merasakannya. Dihibur orang? Pasti. Banyak orang datang menghibur dan menguatkan. Tapi yang terhibur merasa seperti hampa semuanya. Toh tidak mampu mengembalikan apa yang sudah terjadi karena kehilangan orang terkasih. Inginnya kita bisa bertemu kembali dengan mereka yang kita kasihi itu. Karena kita adalah manusia daging, maka duka cita adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh semua manusia, termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Tetapi sebagai orang percaya kepada Yesus Tuhan Allah, kita harus tetap bersuka cita meski sedang berduka. Seperti yang menjadi bagian atau giliran yang sedang kita rasakan. Ketika memberikan penghiburan kepada teman atau saudara atau kepada orang lain, maka kita harus membuktikan khotbah dan penghiburan bahwa kita harus bersuka cita dalam segala hal. Baik suka maupun duka, baik senang maupun tegang, baik bahagia maupun dalam bahaya, tetap bersuka cita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya, kita membuka Alkitab kita dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, dan mari kita sama-sama membaca. Di bawah perikop kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di ayat 13 yang kita bacakan tadi menjelaskan bahwa
Inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, agar mereka mengetahui tentang orang yang mati di dalam Kristus, sehingga tidak terus dikuasai oleh kesedihan seperti orang lain yang tidak berpengharapan di dalam Kristus. Inilah yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, agar mereka mengetahui tentang orang yang mati di dalam Kristus, sehingga tidak terus dikuasai oleh kesedihan seperti orang lain yang tidak berpengharapan di dalam Kristus. Kemudian di ayat 15 menjelaskan bahwa menyangkut masa sekarang, Paulus berkata, jikalau mereka percaya bahwa Kristus telah mati dan juga telah bangkit, maka mereka juga harus percaya bahwa mereka akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus di surga yang mulia. Jadi, di mana Kristus berada, di situ juga orang percaya berada. Lalu menyangkut masa depan, Paulus menegaskan bahwa orang yang telah mati di dalam Dia akan terlebih dahulu bangkit dengan tubuh mulia. Mereka akan bangkit karena iman mereka kepada Kristus sebagai buah sulung kebangkitan orang percaya. Selanjutnya di ayat 16. Orang percaya yang masih hidup dan tinggal di dunia akan langsung diubahkan dengan tubuh mulia dan diangkat bersama-sama dengan mereka yang telah bangkit itu dalam awan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Dalam ayat 16-17a. Akan terjadi reuni besar di antara kita yang masih hidup dengan mereka yang telah meninggal, lalu mereka semua akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Dan yang terakhir ayat 18 dari kitab 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 menjelaskan bahwa tidak ada pengalaman hidup yang meninggalkan bekas begitu mendalam seperti perpisahan. Tetapi di dalam Yesus kita memiliki pengharapan untuk dipersatukan kembali di tengah duka cita dan kehilangan. Janji tersebut dapat memberikan kepada kita penghiburan yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya dapat menghibur jiwa kita yang sedang merasakan duka karena kehilangan orang terkasih saat ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat mengisi kekosongan hati yang kami alami karena kematian orang yang kami kasihi. Dekatkanlah diri kami kepadamu, agar terhibur oleh kasih dan karunia-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami perdengarkan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.